Waktu gue tanya, ngapain mak? Mau ngambilin duit buat beli telur. Bayangin sih, buat beli telur 1.500, nyokap gue harus masuk kolong kasur buat cariin uang gopean yang jatuh gitu. Ngebum, bubble ring gue, tiba-tiba banyak orang yang kontak gue mau ngambil franchise. Akhirnya gue juga nggak mau pusing, gue kasih naskahnya ke dia masukin tuh buku ke Gramedia. Nah, tahu-tahu 1 bulan udah jadi. Dan gue nggak nyangka sih, sampai per hari ini buku itu masih terjual. Gitu. Dan total kalau nggak salah udah sekitar 15.000 buku lah. Nah, jadi akhirnya mereka minta kita bikin aja satu komunitas buat ngumpulin teman-teman yang memang mau saling sharing dan bisnis kos-kosan. Makanya kenapa kita benar-benar di sini komunitasnya itu ibaratnya spesifik. Jangan sampai gini, bisnisnya sudah berkembang, kan ini sering kejadian ya. Bisnisnya udah berkembang grow, harga sewanya dinaikin. Kitanya keluar, dia buka usaha yang mirip kayak kita. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Christina. Kali ini gue lagi sama Iwan Kentrianto. Iwan Kentrianto ini biasanya dikenal sebagai juragan kos-kosan di kalangan dunia-dunia para pebisnis nih. Nah, yang menarik dari Iwan, selain dia penulis, dia itu juga dalam 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah, dari Januari 2017 sampai sekarang, itu sudah memiliki 4 aset produktif yang senilai 15M. Betul. Dalam 2 tahun loh, 2 tahun, hampir ya 3 tahun lah ya, dalam 3 tahun ya. Nah, ingin tahu aset-aset apa aja sih yang dimiliki Iwan? Kita simak berikut ini. Iwan ini baru umur 33 tahun loh anyway. Mungkin orang-orang banyak yang nggak gitu ngerti apa sih yang dimaksud dengan aset produktif. Oke. Aset produktif itu apa? Bisa dijelasin nggak? Nah, jadi gini, aset produktif ini adalah sebuah aset yang dimana kita investasi di aset tersebut itu bisa ngasilin uang ke kita gitu. Oke, contohnya apa tuh? Contohnya kayak gini, yang paling simpelnya adalah mungkin yang udah teman-teman familiar ya, kayak misalkan franchise atau waralaba. Beli franchise Ya, gitu. beli franchise. Jadi franchise ini juga kan kategorinya banyak ya. Ada franchise kecantikan, ada franchise buat minimarket, ada franchise kayak laundry juga. Nah, cuman yang paling simpel itu adalah kalau misalkan kita nggak ada budget untuk membeli franchise tersebut, sebenarnya tuh kita bisa manfaatin aset kita yang udah kita punya. Jadi barang-barang yang udah kita punya tuh bisa kita manfaatin. Betul. Kadang-kadang kita nih punya sesuatu hal yang bisa ngasilin duit, tapi kita sendiri nggak sadar gitu. Kalau sebenarnya barang tersebut bisa ngasilin uang buat kita. Nah, paling simpelnya kayak misalkan kita ada lahan nih, misalkan di parkiran kita agak luas, ya kan? Sedangkan kita kapasitasnya 2 mobil. Tapi ternyata kita cuma punya 1 mobil nih, Ci. Nah, why enggak tempat slot 1 parkiran itu kita sewain ke orang? Mungkin bisa disewain ke orang yang mau buka minuman atau makanan atau jual snack. Nah, itu kan udah ngasilin uang ke kita gitu, secara nggak langsung ya. Jadi aset yang berupa lahan parkir yang tidak terpakai tersebut udah ngasilin uang buat kita. Nah, itu yang pertama yang kita. Mungkin kita juga punya motor atau mobil yang sebenarnya kita beli 2-3 biji yang cuman kayak pajangan mainan doang gitu kan. Pajangan mainan, orang kaya banget. Iya, yang cuman ke parkir tapi kita nggak pernah pakai. Nah, why nggak kita kerjasamakan aja gitu. Misalkan kan sekarang ojek online udah lumayan jalan ya, transportasi online udah begitu jalan. Why nggak kita ikutan ke mereka gitu. Jadi kita join ke koperasi mereka.
Jadi kita sewakan, kita punya kendaraan yang nggak terpakai tadi yang jadi pajangan itu, jadi ngasilin duit ke kita. Sedangkan padahal bisa dibilang itu juga salah satu passive income ya. Tapi yang nyetir bukan kita, jadi Bukan bisa kita, bisa betul. hire orang lah ya. Betul, Oke. bukan kita, karena kan kita kerja sama si koperasi, Iya. pihak koperasinya punya driver, nah driver dari pihak koperasi, koperasinya tersebut bagi hasil ke kita. Iya ya. Kadang hal-hal kayak gitu suka nggak kepikiran ya. Betul, sometimes ya emang sih ya, kita mulai dari hal-hal kecil yang memang kadang-kadang kita nggak terlihat juga. Mak-mak yang suka nganterin anak sekolah. Nah itu biasanya kan kebiasaan kita kalau nyekolahin anak itu kan pasti satu komplek, rumahnya deketan. Iya. Nah, why enggak kita waktu ngedrop anaknya kita sekalian sama anaknya mereka gitu. Jadi kita jadi kayak, bikin antar jemput. betul, semacam kayak antar jemput anak sekolah ya untuk ya komunitas mama itu tersebut Iya, lah iya, gitu kan iya. bisa juga. Jadi ibaratnya kita nganterin temennya anak kita, tapi kita dapat duit, ibaratnya uang bensinnya itu bukan uang dari kita tapi Iya, dari iya. mereka gitu. Iya. Nah itu kan hal-hal kecil yang mungkin sometimes kita nggak kepikiran tapi bisa ngasilin uang gitu. Tuh, udah banyak inspirasi kan yang bisa didapat ya dari aset-aset yang kita sendiri punya untuk bisa menghasilkan duit gitu loh. Nah, kalau lo sendiri aset-aset produktif lo itu bisa disebutin nggak apa aja? Kalau untuk sekarang sih gue ada beberapa aset ya yang udah cukup ngasilin income buat gue secara pasif. Seperti kayak ada minimarket ada 3. Minimarket ada 3, Iya, di mana maksudnya aja? Di minimarket yang gue maksud di sini adalah gue membeli waralaba tadi atau franchise minimarket. Kayak model Indomaret, Alfamart kayak Iya, gitu-gitulah. Seperti itu. Iya. Nah, gue ada 3 dan itu posisinya di luar kota semua. Ada yang di Lampung, ada yang di Makassar, ada yang di Malang. Jadi bener-bener gue juga nggak pernah ngeliat gitu minimarketnya seperti apa kondisinya. Jadi bener-bener autopilot. Jadi gue cuma terima uang aja lah tiap bulan, nggak kerja di situ. Memangnya kalau kita mau beli franchise minimarket seperti itu, intinya cuma kita punya tempatnya doang. Ada 2 opsi sih, ada 2 opsi biasanya yang terjadi. Yang pertama lu bisa punya tempat, Iya. kemudian lu ngambil. Iya. Atau yang kedua lu punya duit, mereka yang cariin tempat dan lu tinggal bayar, bisa juga. Oh. Jadi ada 2 opsi. Nah saat waktu gue pengambilan tersebut, waktu gue mau investasi di bisnis tersebut, gue pilih opsi yang kedua karena gue gak punya waktu lah buat cari tempat segala macam kan. Jadi gue menerima penawaran ya gue invest di situ. Jadi cuma lo taruh duit toh, Betul. mereka yang cari tempat sendiri. Betul. Jadi gue ibaratnya ada istilahnya kalau di bisnis franchise itu adalah kita take over lah, take over bisnis yang sudah berjalan kita bayarin. Nah selain itu gue juga punya 4 properti kos saat ini yang udah gue berjalan. Jadi ada 3 di Jakarta, 1 lagi di luar Jakarta di Cikampek. Awal mulanya sendiri, lu bisa sampai ke titik ini tuh gimana sih? Itu kan lu bikin kos-kosan, berarti kan mesti beli tempat kan? Dan Betul. tempat kan mahal dong, apalagi di wilayah Jakarta, suatu gedung yang sampai segede gitu untuk bisa bikin berapa kamar, minimal se-M 2M mah ada lah. Iya, lebih sih Ci. Lebih lah ibaratnya ya nggak sih, tergantung lokasi. Nah, apakah lu sendiri itu ada permodalan mungkin dari bank atau investor atau ini lu ngumpulin duit atau awal mulanya tuh gimana deh dari titik perjalanan lu sampai ke sini tuh gimana? Nah jadi begini sih, awalnya startnya ya pastilah semua orang pasti punya story ya. Termasuk gue pribadi juga punya story. Background gue juga bukan orang yang dari orang berada. Jadi memang gue start ini semua dari, bisa dibilang dari titik minus lah. Dari titik minus dimana gue dari kecil juga memang gue kebetulan udah biasa bekerja dan mencari uang sendiri gitu. Jadi dari start masih gue kecil aja, waktu gue SMP gitu gue udah coba jual koran. Padahal sih bokap gue ngelarang waktu itu. Ngapain sih lu jual koran gitu? Cuman mungkin ya namanya anak kecil ya. Ada sesuatu hal yang kita ngerasain tuh kayak gila, enak banget ya gue bisa dapet duit sendiri di luar uang jajan gue gitu. Ada satu sensasi yang memang kita nggak bisa ceritain tapi kita ngerasain tuh kayaknya wow banget lah. Nah itu start gue pertama kali cari SMP uang jualan gitu. koran. Jualan koran loper koran atau lu keliling-keliling jajain koran? Gue loper. Jadi kita Lu stay, kita di lampu merah, kita bagi-bagiin gitu, terus kita ambil. Nah waktu itu kalau nggak salah gue masih inget dapatnya satu koran tuh gue dapat 100 perak deh kalau nggak salah. 100 perak. Jadi sehari itu kita kalau jual 20 dapat 2.000 dan waktu itu di 2.000 tuh udah gede banget waktu. Tapi kok bokap lu bisa kasih sih? Maksud gue emang dari segi background keluarga lo itu middle low atau middle up sih? Sebenarnya gue dari background sih keluarga middle ya. Cuman saat itu memang waktu gue jual koran tuh bokap nggak ngasih. Tapi lu diam-diam jadi. Diam-diam. Jadi waktu ketahuan ketangkep ya diomelin lah. Diomelin lah kita. Lu ngapain sih bikin malu aja jualan koran di lampu merah? Ya karena memang waktu itu kita iseng awalnya ikut-ikutan teman kan, iseng dapat duit ternyata lumayan juga kan. Akhirnya ketagihan ya kan. Nah, mungkin dari situ start awal
bisa dibilang gue pertama kali jadi sales kali ya, mulai memasarkan sesuatu. Nah dari situ start gue dapet duit. Nah nggak lama gue jalan, ternyata bokap gue kan punya bisnis family lah, ada perusahaan keluarga, pabrik sepatu, dan bangkrut. Nah, saat bangkrut itu memang ekonominya kita tuh secara keuangan ngekeras lah, habis total. Bokap gue pusing karena bokap gue nggak mau pusing masalah bagi harta ataupun warisan dari bisnis family-nya. Akhirnya bokap gue exit, pindah merantau. Nah dari merantau itu bokap gue akhirnya dagang tuh, mulai dagang mie. Dagang mie. Iya, bokap gue dagang mie. Iya. Kemudian dari emperan jadi resto tuh, udah sampai sewa ruko. Jadi berkembang. Terus habis itu balik lagi ke emperan. Gara-gara salah milih partner. Oke. Nah, dari situ gue dapat satu pengalaman pelajaran penting dari bokap gue yang bikin ya mungkin traumanya orang tua ngajarin ke anak, lu inget ya, lu kalau bisnis itu lu jangan berpartneran. Gitu. Nanti lu nasibnya kayak gue gitu. Nah, gue dapat pelajaran di situ. Akhirnya di situ gue juga belajar ternyata kalau mau pilih partner itu harus hati-hati. Teman baik itu nggak jaminan gitu. Ternyata bisa ngecek juga ya, bisa makan teman juga. Nah, dari situ gue dapat pengalaman. Nah, seiring waktu berjalan, akhirnya gue udah lulus SMA ya. Lulus SMA pun gue membiayai kehidupan sekolah gue dengan uang gue sendiri karena kondisi bokap gue yang tadi. Yang udah balik lagi ke emperan betul, lagi. balik ke emperan dan nggak, memang adik gue juga kan sekolah ya. Jadi berat lah. Dan gue di situ gue part time jadi operator warnet. Ya kalau zaman dulu mah kita hobi-hobi main game kan. Jadi dari hobi menghasilkan uang gitu. Jadi pertamanya kita jadi jadi pelanggan warnet. Kita jadi pelanggan warnet. Suka datang ke warnet sono, ownernya ngeliat kita, ya kan? Jaga warnet aja sih. Lu mendingan jaga warnet aja deh, bantuin sini. Nah, ya udah akhirnya kita mikir karena mindsetnya dulu waktu masih sekolah adalah yang penting gue bisa ke warnet main gratis ya kan. Ya udah gue terima aja deh. Waktu itu kita terima. Lumayan ada pengalaman penting yang gue terpakai sampai sekarang, itu kita bisa ngetik 10 jari kan cepet. Di operator warnet itu kadang-kadang kita suka terima jasa ketikan part time-nya. Ketikin yang skripsi orang lah, kita nggak tahu kita dikasih satu bundle, ini tolong ketikin ya sama ngeprintin. Nah kita kerjaan yang kayak gitu, akhirnya kita dapat satu kemampuan mengetik cepat dari situ. Terus selain itu juga kan karena main game ya, lu tau lah main game itu kan suka jual-jual item kan. Nah gue dapet juga tuh dari situ tuh jualin item. Jadi dari situlah gue bisa ngumpulin uang jajan sama bayar uang sekolah gue tadi gitu. Uang sekolah yang SMA. SMA tadi. Berarti sebenarnya dari SMA sendiri lu udah ada bantu pakai duit sendiri. Udah mulai bayar uang sekolah Tunggu, sendiri. tadi lu bilang bokap lu akhirnya merantau. Emang sebelumnya lu lahir di mana sih? Gue lahir sih di Medan, cuman gede di Jakarta. Jadi karena yang bokap ngerantau akhirnya pindah ke Jakarta pindah itu. ke Jakarta full gitu. Jadi orang tua lu juga basicnya awalnya memang dari dulu pedagang ya? Betul ya. Oke. Nah, dari situ lulus SMA, gue kerja tuh karena mau kuliah nggak ada dana kan, nggak punya duit, nggak ada yang biayain. Gue kerja ngikut saudara masuk bengkel. Ternyata kerja bengkel nggak enak sih. Jadi gue cuma bertahan 6 bulan, ya kan? Bertahan 6 bulan gue balik lagi tuh. Bengkel mobil kayak gitu. Bengkel mobil. Ini bengkel mobil punya saudara lo. Betul. Lo kerja di situ. Jadi gue balik. Kenapa nggak enaknya sih? Karena nggak enaknya gini, gue kebetulan dapat jobnya itu adalah bagian pergantian oli. Jadi kerjanya tiap hari masukin kolong mobil, keluar buka oli, buka filter, bersihin. Jadi bener-bener gue nggak betah banget tuh, jorok banget kan. Karena gue mikir, gila, mendingan gue kerja di warnet nih. Karena jadi operator warnet sama kerja bengkel, gajinya ya mungkin kerja bengkel lebih tinggi dikit lah. Cuman kerjaan gue tuh nggak secapek yang waktu di bengkel. Masuk kolong mobil, keluar masuk, kan capek juga gue lama-lama. Akhirnya gue nggak tahan, gue bilang gue balik deh. 6 bulan out. 6 bulan gue out, mengundurkan diri. Nah tapi gue dapet pengalaman juga di situ, jadi ngerti masalah spare part segala macem mobil, ya gue ngerti dari situ lah. Lu mobil mogok di jalan mah lu ya, udah nggak pusing lah, bisa lah dikit-dikit lah. Nah dari situ gue keluar, pas kebetulan temen bokap pada main ke rumah. Oke. Nah di situ. Ini masih belum kuliah nih ya? Belum kuliah, masih baru lulus SMA. Abis itu temen bokap gue nanya, dia bilang dia lagi butuh orang admin. Nah kebetulan tuh gue pas lagi di situ, bokap gue ngomong, nih anak gue nganggur katanya, bisa nggak dibantu masuk kantor lu aja. Gue diterima di situ, perusahaan itu bergerak di bidang besi tua. Nah di besi tua itulah gue belajar cukup banyak mengenai bisnis yang sebenarnya waktu gue resign dari situ ya, gue kerja di situ kan cukup lama, 5 tahun nih gue kerja di situ. Karena dari situ gue kuliah tuh Ci. Oh berarti lu
Lu kerja berapa tahun dulu di sana sampai akhirnya lu kuliah? Nah, gue kerja kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Gue 1,5 dapat tahun. jenjang jabatan saat itu. Oke. Jadi gue ada kayak ibaratnya kenaikan jabatan. Tapi di jabatan itu mensyaratkan untuk menduduki posisi itu gue harus S1. Jadi mau nggak mau gue harus kuliah. Gitu. Oke. Jadi gue sebenarnya Kuliahnya dibayarin kantor? enggak, gue bayar sendiri justru pakai gaji gue. Jadi sebenarnya kuliah itu adalah satu pilihan di mana gue ibaratnya kayak buah sekalakama. Gue mau maju, gue nggak ada dana harus pakai duit gue lagi. Gue nggak maju, karir gue stagnan di situ. Jadi akhirnya gue mau nggak mau gue milih, ya udahlah gue ikut aja deh, gue masuk deh, gue join. Jadi gue masuk kuliah di situ dan memang jujur sih, dan gue ngerasain gila, gue cukup salut sih ya sama orang-orang yang ibaratnya dia bisa kerja sambil kuliah gitu. Gue cukup salut banget. Kenapa? Karena gue ngerasain gila, itu nggak enak banget rasanya. Capek ya? Capek banget dan memang struggle itu tinggi banget. Yang paling pusing itu kalau lagi ada PR Ci, karena gue ada kerjaan, malam kuliah, nggak ada waktu gue ngerjain PR, pulang udah capek kan, tidur besok pagi harus kerja lagi, dan itu memang gue jalanin sampai 4 tahun kayak gitu. Nah, sepanjang perjalanan itu ternyata karena waktu itu ya bisa dibilang gini, karena gue mikirnya gini, gue kuliah 1 kali, kalau bisa gue ambil kampus yang jangan terlalu jelek gitu kan. Iya. Jangan cuma sekedar kuliah tapi dari kampus yang nggak ternama. Akhirnya gue pilih yang ya agak brand lah, ada namanya dikit kan. Dan dari situ juga lah mulai gue banyak belajar tentang kehidupan juga gitu. Karena gaji gue nggak cukup ternyata kan Oh, nggak cukup untuk membiayai buat biaya kuliah, karena gue ngambilnya kuliah yang lumayan Tapi bagus biaya lah. hidup lu tanggung sendiri atau masih ngikut Gue bokap? biaya hidup udah nanggung sendiri saat itu. Oke, berarti bener-bener. Dan tapi lu masih rumah tinggal sama bokap? Tinggal sama orang Oke. tua, tapi gue tiap bulan udah ngasih ke orang tua juga. Oke, Udah mulai iya, start ada iya. kasih income ke orang tua lah waktu itu. Nah dari situ karena gue awal-awal ngutang tuh sama bos. Jadi setiap kali kuliah, setiap kali mau bayar semesteran gue ngutang, gue cicil per bulan. Sampai 6 bulan gue ngutang lagi. Ya mungkin bos gue enak juga kali ya. Nih anak kok ngutang mulu tiap semester. Nah jadi pas di semester 3 itu bos gue udah gak mau ngasih ngutang. Jadi gue terpaksa tuh berpikir keras. Akhirnya gue ngejalanin online shop tuh pertama kali. Mungkin online shop waktu itu gue zaman masih Kaskus sama toko bagus lah ya. Itu tahun Jadul-jadul berapa sih? banget dah Tahun 2011-an ya? Iya, 2012-an? di bawah itu 2008-an lah. Tahun 2008 masih Kaskus, toko bagus. Masih jadul-jadul lah, belum sibuk sekarang lah. Masih semi Masih zaman BlackBerry. Friendster. Nah, jadi dari situ gue main, gue ikut satu bisnis MLM. Lumayan jalan gue di situ, dapat dari broadcast BlackBerry dan lain-lain. Oh, BlackBerry. Gue dapet income cukup banyak dari situ buat tutupin uang kuliah gue tadi. Tapi lu kan broadcast BlackBerry. Calon customer lu, maksudnya list customer lu dapetnya dari mana? Kan gue kuliah tuh, punya teman-teman kuliah. Nah, gue pertama masuknya dari teman-teman kuliah dulu. Oke. Jadi gue kenalin ke teman-teman kuliah. Nah, biasalah Ci, namanya teman kan kasihan ya. Baru usaha kasihan, ya udah gue beli tapi gue minta diskon ya, kan Iya, kayak gitu iya, ya iya, biasanya. Ya udah akhirnya kita dapat pelanggan ya dari temen dulu pertamanya. Terus habis itu kedua ya gue ngelakuin yang namanya marketing mulut lewat mulut lah, atau jasa marketing. Mungkin kalau sekarang kita ngetrennya affiliate kali ya namanya. Iya. Nah gue minta tolong temen gue untuk bagiin brosurnya ke temennya dia, temen kantornya dia, karena kan gue ambil kelas malam, di mana kelas malam ini semuanya adalah orang-orang yang udah kerja. Udah punya duit lah ya buat Ya. beli, ya nggak sih? Jadi dari situ gue dapet teman lagi tuh. Jadi gue kerja sama, ibaratnya lama nggak lama karena gue bisnis MLM, mereka jadi downline gue tuh. Dari situ gue dapat duit gue bayar. Nah sambil berjalan, gue akhirnya udah lulus nih, udah clear, kuliah gue udah selesai. Gue nagih janji dong. Oh iya, karena lu masih Iya, kerja sama karena gue masih kerja di tempat teman bokap tadi masih tua itu. Betul, yang bilang kan dia bilang lu kalau mau nyampe posisi ini lu harus syarat S1. Nah kebetulan gue udah lulus tuh, setelah 4 tahun gue lulus kan. Gue lulus itu gue nanya dong, Pak ini saya udah punya ijazah gimana? Nah akhirnya dia bilang coba deh masuk ke masa uji coba. Nah akhirnya gue dari situ mikir, gue sekarang udah punya ijazah kan, gue coba-coba deh nge-apply di tempat lain. Nah akhirnya gue masukin tuh, nyari-nyari di internet kayak Jobsdb dan Jobstreet. Gue ngirimin tuh Ci, ke semua perusahaan multinasional dan perusahaan asing yang ternama lah di Indonesia ibaratnya. Ya kenapa gue mikir gini, kalau gue bisa masuk kayak ke BCA, ke Indomaret dan segala macam, wah lumayan nih, pasti gaji gue lebih gede dari banding yang di perusahaan besi tua ini ya kan. Iya. Akhirnya gue coba ngeplay, ternyata nggak ada yang manggil Ci, 1 bulan pertama. Ternyata gue mikir, gila cari kerja lumayan susah juga ya kalau mau cari yang gajinya oke ya. Nah pas di bulan kedua gue dapet 3 interview. 3 interview waktu itu, ada 3 perusahaan yang manggil gue.
Dan gue diterima di salah satu perusahaan multinasional asing saat itu. Ya, perusahaan multinasional asing. Dan gue cukup kaget sih, karena waktu itu gue interview, gue iseng. Itu lu ngelamar bagian apa dan di bidang apa perusahaannya? Gue ngelamar waktu itu di bidang accounting, karena gue sarjana accounting kan. Oh. Lulusan accounting, waktu itu gue sarjana ekonomi accounting. Gue ngelamar di situ sebagai accounting. Dan kebetulan karena gue punya background yang kerja tadi sebagai admin finance itu selama 5 tahun, jadi perusahaan itu tertarik gue di situ karena dia lihat, gila nih orang kerjanya lama juga, awet di situ kan. Nah akhirnya gue kepilih. Waktu masuk sono, gue iseng, waktu kan biasanya ya tau lah kalau interview pasti suka ditanya kan gaji terakhir di perusahaan berapa ya kan. Nah gue bilang di situ gaji gue 6 juta, gue bilang gitu. Padahal bohong. Gaji gue sebenarnya cuma waktu itu kalau nggak salah 2,5 juta deh. Oke. Nah, jadi kalau bos lo yang lama nonton, wah rese gue dibohongin. Nah, tapi dari situ gue belajar gitu. Oh, ternyata itu adalah salah satu strategi memang kita buat negosiasi ke HRD kalau misalnya kita lagi di interview. Dari situ gue tulis 6 juta. Gue diem tuh, nggak dipanggil lagi. Mungkin gue mikir, kayaknya gue Indonesia ketinggian kali ini ya. Nah, selang 3 minggu dari setelah terakhir gue interview terakhir, gue dipanggil lagi di telepon. Sama yang perusahaan yang sama? Iya, sama perusahaan yang sama tadi. Dia ngomong, dia nego gaji gue tuh. Waktu itu dia bilang gini, oke, kita nggak keberatan bayar lu 6 juta. Tapi dengan syarat, lu buktiin dulu prestasi lu. Bener nggak pengalaman yang lu tulis itu memang lu bisa? Nah, gue bilang gini ke mereka, saya bilang gini, gue bilang ke mereka begini, oke bu, saya nggak ada masalah. Tapi selama saya sebelum uji coba yang masuk ibu mau bayar saya pantasnya berapa? Saya nanya gitu. Akhirnya si pihak HRD-nya ngomong ke gue, paling kita bayar kamu 4 juta dulu katanya. Ya, gue dalam hati ketawa. Udah seneng banget padahal. Udah di atas gaji sebelumnya kan. Iya. Gue udah seneng ya, gue mikirnya gini, lu nggak bayar gue 6 juta, lu bayar gue 4 juta juga gue masuk gitu kan. Karena udah lebih gede dari sebelumnya kan. Nah akhirnya gue terima tuh, except dia bilang dia minta 3 bulan. Itu tahun berapa jadinya yang masuk PMA itu? Itu gue masuk ke sono di tahun 2010 akhir lah udah mulai. 2010 akhir gaji segitu oke banget lah. Untuk level 2019 saya gaji kayak gitu masih oke. Nah, terus? Gue dari situ masuk, nggak lama ya kan gue resign secara terima dari yang perusahaan itu. Masuk perusahaan ini dan ternyata di perusahaan ini gue cukup kaget sih. Kenapa dia mau terima itu, karena memang yang gua masuk itu adalah divisi pertama kali yang dibuat. Jadi divisi itu nggak pernah ada dan gua bisa dibilang ya saat itu adalah orang percobaannya gitu. Orang percobaannya yang untuk membangun divisi tersebut gitu. Nah syukurnya dalam waktu 1 tahun itu gue jalan ada progres. Jadi pas di 3-4 bulan gitu dia penuhin. Jadi gue dapat 6 juta dan memang waktu itu lifestyle gue langsung berubah sih. Langsung berubah. Ya ibaratnya gini lah, lu biasa dengan uang 2,5 juta lu bayar uang kuliah ngepas lu bisa makan Indomie ya kan, tiba-tiba lu dapat gaji 2 kali lipat dengan cost biaya hidup yang sama. Ya otomatis dengan perusahaan asing ini juga kan pergaulan gue jadi luas ya kan, network gue juga jadi luas. Akhirnya ya itulah, kita akan berubah dengan siapa kita bergaul ya kan. Dan di situ juga gue ngalamin temennya nongkrong di mana, kita ngikut. Nongkrong di kafe-kafe ngikut. Betul. Biasa minumnya apa? Karena minumnya ini. Iya, biasa kita makannya di warteg, sekarang makannya di resto, ya kan? Karena mikir, ya resto masih cukup lah gaji gue 6 juta, ya kan? Karena saat itu ya bisa dibilang zaman-zaman masih ababil juga ya kan, masih jiwa muda 2010 lah, berarti umur lu 23. 24 ya? Iya, tenang aja lah, besok kan gajian ke refill lagi duit 6 juta. Ya kan? Jadi gue nggak pernah berpikir tuh untuk investasi waktu itu ataupun nabung lah saat itu. Nah, jadi gue nongkrong, ya kan, gue selalu habisin duit, ada gadget baru gue beli gadget baru. Nah, sampai satu titik gue ngalamin di mana bokap gue sakit. Jadi waktu di 2011 gitu, setelah hampir 1 tahun kerja gitu, bokap gue jatuh sakit. Jadi bokap gue sakit, berobat tuh ke beberapa rumah sakit. Akhirnya kita sepakat bawa dia ke luar negeri. Nah, waktu itu gue nggak ada duit sih. Itu bisa bawa ke luar negeri, duit dari mana? Pakai kartu kredit gue sih waktu itu, ngutang. Tapi jadi lu ngebantu nyokap, mungkin ngebantu ibaratnya. Tapi waktu itu bokap nyokap lu secara financial juga udah oke lagi atau masih di jualan bakmi yang di emperan itu? Justru waktu gue udah mulai kerja itu bokap gue udah ibaratnya udah nggak jualan lagi gitu. Karena udah berhenti. Dapat duitnya dari? Jadi udah gue yang biayain hidup buat keluarga tuh, gue udah biayain gitu. Jadi karena
Bokap gue sih masih ada dagang, teman cuman melayani pesanan doang, kayak catering lah, langganan lama dia Oke. yang masih order dia layanin, tapi buat cari dia udah nggak ini lah. Bokap juga umur udah lumayan, waktu itu udah 50 lebih lah. Nyokap? Nyokap 40-an lebih. Nyokap juga nggak ada Oh enggak, usaha? nggak ada, ibu rumah tangga aja. Jadi Lu anak keberapa sih? gue anak pertama kebetulan, jadi memang tanggung jawabnya tinggi ya kan. Oke. Nah dari situ bokap gue sakit, gue bawa berobat, dan gue cukup shock sih. Cukup shock kenapa? Karena gue nggak ada duit gitu. Dan di situ gue baru ngerasain gitu bahwa kita harus punya yang namanya tabungan ataupun cadangan cash flow ya. Cadangan cash flow tuh kita harus punya buat kondisi-kondisi darurat seperti yang gue alamin waktu di 2011. Dan waktu di situ yang gue bisa lihat adalah cuman iPad, iPhone, ya dan tablet yang ada di dalam tas gue gitu. Dan itulah aset yang gue punya saat itu. Dan waktu itu gue jual pun nggak ada harganya. Dan gue nggak punya uang buat ngobatin orang tua gue. Dan hokinya itu adalah yang tadi gue bilang, gue masih pegang kartu kredit, jadi gue masih bisa ngutang dan gue cicil di kartu kredit tersebut sampai 1,5 tahun. Gue masih ingat biayanya waktu itu berobat kalau nggak salah sekitar 70-80 juta. Uang gue di tabungan cuma 5 juta, cuma bisa buat beli tiket pesawat doang sama penginapannya. Berobatnya gue udah pakai kartu kredit, dan dari situ start gue ibaratnya kembali ke titik nol kali, mungkin minus kali ya, karena gue ada utang ya Ci ya. Dari situ gue minus. Nah gue di situ banyak belajar tentang kehidupan sih, terutama masalah bener-bener gue melek banget masalah finansial. Padahal gue orang accounting gitu, gue ngerti banget lah ibaratnya yang namanya aset ya kan, pengeluaran atau beban. Tapi gue nggak pernah ngeliat itu secara kehidupan, hanya secara laporan doang yang gue tahu. Dan waktu di situ gue belajar banyak banget, dan yang paling bikin gue sedih adalah ya lu gimana lu kalau jadi anak pertama Ci, lu ngebiayain keluarga lu, tiba-tiba lu kena satu momentum yang bikin lu hancur, lu nggak punya segalanya, hanya hutang ya kan. Dan waktu lu mau makan yang biasanya lu makan di resto, lu sekarang mau makan downgrade dan lu nggak punya uang dan lu harus ngutang. Lu makan di warteg aja juga duit udah nggak ada. Betul. Nah gue ngalamin sampai di titik itu. Jadi gue ngalamin di situ, yang momentum gue itu adalah gue ditinggalin teman-teman gue. Kenapa ya selalu teman-teman kayak gitu ya? Iya. Iya. Ya kan? Ya ibaratnya gini, tanyain, Wan, yuk jalan yuk ke ini. Waduh, sorry nih bro, gue nggak ikut dulu gitu. Nah mungkin teman-teman kita nggak sadar gitu apa yang kita alamin ya, karena kita kan nggak cerita di situ ya. Tapi setelah gue nolak hampir 2 minggu, mereka kayaknya melihat ada sesuatu yang salah sama gue. Karena selama ini gue kalau diajak gue jalan. Nah tapi di situ waktu gue cerita gue ada masalah pribadi gini-gini, orang tua gue sakitin kulit itu, tiba-tiba semuanya nggak ada, hilang, langsung menjauh gitu. Ibaratnya laler juga males sih ngedeketin lu ya kan, takut dipinjemin duit. Iya. Nah gue juga ngalamin sih hal-hal yang kayak gitu ya kan. Nah tapi dari situlah kita bisa ngeliat tuh sebenarnya teman kita itu siapa waktu kita jatuh. Nah kebetulan waktu itu gue ada satu teman yang masih baik sama gue. Dia ngomong ke gue gini, lu ada masalah apa sih? Akhirnya gue curhat tuh sama dia. Gue curhat, udah dibilang gini, udah deh gini aja, gue nggak bisa bayar lu di resto, kata dia. Kita makan warteg aja deh, gue traktir lu. Nah dari situ traktir udah warteg, dia traktir gue makan warteg. Gue masih ingat waktu itu seminggu dibayarin gue makan. Dibayarin gue, si bu wartegnya jadi kenal sama gue kan. Terus gue ngomong ke dia, bu saya mau makan tapi belum gajian nih bu, boleh ngutang dulu nggak tuh ngambil uang makan. Akhirnya gue makan di warteg, ngutang Ki, bayangin. Yang dulu lo di level resto makannya, terus lo downgrade ke warteg, dan warteg pun lo nggak mampu bayar, harus ngutang. Nah gue ngalamin sampai di titik itu. Dan di rumah pun yang bikin gue paling ngenes adalah, gue masih ingat momentumnya adalah, gue harus ngeliat nyokap gue pas gue pulang masuk ke kolong kasur sama kolong sofa dan meja. Gue nanya, mah lu ngapain? Dia bilang, lagi nyari uang receh yang jatuh. Nah di situ gue bener-bener apa ya, gue ngerasa gue gagal gitu jadi orang. Bayangin, sampai buat makan aja nyokap gue harus cari uang koin gue yang dulu jatuh gitu. Jadi buat ngumpulin uang gopean sama 1000-an. Itu gue ngalamin sampai di titik situ. Dan itulah yang bikin gue kenapa, mungkin salah satu yang bikin gue kenapa sampai hari ini gue bener-bener nge-set banget masalah uang gitu. Nah jadi dari situ gue juga belajar hikmahnya lah ya. Kadang-kadang ya kalau kita lifestyle ketinggian, kita nggak prepare segala sesuatunya, ya karena yang kayak gini kita yang gak enak sendiri sama orang tua gitu. Ibaratnya gini lah, yang kata-kata nyokap gue tuh yang gue masih ingat sampai sekarang adalah waktu gue tanya, ngapain mak
mau ngambilin duit buat beli telur. Bayangin sih, buat beli telur 1.500 nyokap gue harus masuk kolong kasur buat cariin uang gopeanan jatuh gitu. Dan itu bener-bener ya bener-bener gimana ya, hati gue tuh kayak nangis lah ya. Iya. Gila, gue bener-bener sih nangis banget. Gue ngerasa kayak gila, padahal saat itu gaji gue udah 9 juta waktu itu. Gue bayangin, anjing gue gaji 9 juta, beli telur aja gue nggak mampu loh gitu. Jadi gue dari situ bener-bener dapat pengalaman yang benar-benar berharga gitu. Dan dari situ juga yang bikin gue akhirnya mulai merubah mindset. Gue ngerubah mindset gue kayaknya nggak bisa nih, kalau gue gaji 9 juta aja gue nggak bisa mengcover ini semua. Gimana nanti kalau sampai sama ada seseorang yang mungkin keluarga gue atau siapa sakit lagi, gue ngalamin hal ini lagi, gue pasti nggak bakal bisa mengcover. Dan disitulah start awal gue memulai usaha lagi. Kan tadi gue udah usaha, awal-awal gue berhenti kan yang waktu di bisnis MLM. Disitulah gue mulai uji coba tuh tahun 2012. Gue mulai uji coba sambil bayar cicilan. Jadi gaji gue tuh habis buat bayar cicilan utang tadi bokap gue berobat gitu. Jadi gue bener-bener gak ada duit di situ kan. Jadi terima duit plus langsung keluar habis ya kan, bayar cicilan. Nah dari situ gue mulai uji coba tuh dengan uang yang gue sisihkan. Gue dicoba bisnis sampai akhirnya gue ketemu satu bisnis bubble tea. Jadi waktu itu gue ketemu ide bubble tea ini adalah dari teman gue, karena gue bekerja di perusahaan Taiwan. Di Taiwan kan terkenal ya yang PMA bubble tea itu ya. PMA ya. Nah dia kasih ide gue, lu kenapa nggak jual bubble tea di Indonesia? Waktu itu saat itu trennya kalau nggak salah cappuccino cincau deh. Setiap kali lu jalan pasti lu ketemu tuh cappuccino cincau. Setiap 100 meter lu ketemu cappuccino cincau. Nah dia bilang kalau jualan gitu mah lu bakalan sepi kata dia. Orang udah banyak, lu main bubble tea belum banyak. Saat itu memang belum banyak karena apa ya, belum ada kali ya. Dan gue coba-coba testing, dan kebetulan waktu gue habis testing itu Catai masuk di Indonesia. Pertama kali, the first time-nya bubble tea Taiwan masuk adalah Catai waktu itu saat itu. Nah gue jalan, cara gue ngumpulin buat buka usaha bubble tea itu cukup unik. Bulan pertama gue beli blender Ci. Jadi gue nggak bisa buka tuh, bulan pertama gue cuma beli blendernya doang 300.000, gue masih ingat. Di bulan kedua gue beli mesin sealernya. Jadi setiap bulan tuh gue cicil peralatannya. Gitu. Mesin sealer mahal nggak sih? Mahal, iya, kan? waktu itu harganya 500. Gue pikir juta 500 Enggak, ribu gue ya. belinya yang manual. Kalau yang otomatis emang mahal. Gue belinya manual. Jadi terus habis itu gue beli shaker. Terus beli apa? Shaker buat shake minumannya. Dan itu gue cicil tuh. Jadi gue nggak langsung beli 1 bulan langsung satu usaha, enggak. Itu gue membutuhkan sekitar 4-5 bulan. Gue cicil pakai, karena gue udah sisihkan uangnya kan. Gue bayar cicilan sekitar 6 jutaan kalau nggak salah, 6 jutaan sebulan gue bayar. Terus gue ada cicilan lifestyle gue yang dulu, ya kan? Kan gue ngambil handphone kredit, motor kredit, ya. Dari situ gue juga belajar sih banyak hal ya. Ternyata kalau kredit itu ada yang baik, ada yang negatif gitu kan. Yang baik adalah tadi gue bisa nolongin orang tua gue. Coba kalau nggak ada kartu kredit, mungkin orang tua gue juga udah gimana ya kan. Tapi gue makanya nggak terlalu gimana, karena gue menganggap ya dia hanya alat bantu lah ya. Nah terus kemudian dari situ gue mulai start, ternyata 3 bulan gue bangkrut sih usaha. Udah nyicil, capek-capek bangkrut gitu. Dan memang sih ya, nah ini balik lagi kayak waktu gue pertama kali main bisnis. Waktu gue opening, gue ajak temen gue, karena temen gue kasihan, temen gue beli. Bener gak? Ya pasti kan usaha pertama gitu kan rame, karena yang beli temen semua tuh. Hari kedua temen, hari ketiga temen, seminggu temen. Nah 1 bulan kan temen kita stoknya udah habis Ci. Nah mulai itu penjualan sebenarnya baru terjadi. Nah setelah gue analisa. Lu buka di mana ngomong-ngomong? Gue buka di Jakarta waktu itu. Gue buka di Jakarta. Lu jadi ada sewa tempat? Gue sewa tempat. Gue sewa tempat. Nah dari situ gue belajar satu hikmah yang paling baik adalah, dan itu gue ketemunya waktu itu temen gue sih yang ngasih insight ya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngeliat diri kita, harus orang lain ya. Dan di situ gue dapet insight dari temen gue. Dia bilang gini waktu itu, tempat lu lokasinya bagus, tapi posisi stand lu nggak bagus. Jadi waktu itu tuh ibaratnya gini, kalau misalkan kita nonton di bioskop, ya layarnya di depan, pasti yang di depan kalau jualan kelihatan dulu dong. Nah gue tuh ada di pojok udah mengarah pintu keluar Ci. Jadi kalau orang nggak masuk dulu ke bangku penonton, nggak bisa ngeliat gue gitu. Nah sebenarnya locationnya prime, bagus di pinggir jalan, karena gue agak pojok ke belakang. Karena kenapa gue ngambil pojok belakang? Karena itu yang paling murah Ci, yang waktu itu bisa gue bayar sewanya.
Karena waktu itu gue berpikir gini, kata orang kan bisnis yang penting buka dulu aja ya kan, ntar baru pikirin lagi. Dan memang benar saat itu gue buka dulu dan habis itu gue tutup lagi gitu, karena gue nggak punya ilmunya waktu itu kan. Dan dari situ gue belajar satu hal adalah, oh ternyata bisnis kuliner itu posisi sama lokasi penting. Akhirnya gue udah tutup. Dari situ ada satu orang dulu bekas gue kerja di warnet, gue kenal ya, Cici juga tuh ya, dia nganggap gue kayak adiknya dia lah. Waktu itu gue cerita sama dia kondisi keuangan gue, terus dia bilang gini, yaudah deh Cici bantuin kamu, saya ambil franchise kamu. Nah waktu itu gue belum ngerti franchise tuh. Iya. Waktu itu gue belum ngerti franchise sama sekali. Franchise apaan sih, gue nggak ngerti ya. Iya. Gue nggak nyampe ya kan. Ya gue nggak ngerti. Gue bilang franchise apa itu Ci? Ini gue ambil bukain punya produk lu di tempat gue, tapi pakai merek lu. Oh akhirnya gue searching. Dari situ gue belajar tuh. Waralaba apa, franchise apa. Gue jadi cari tahu tuh tentang hal tersebut. Supaya gue nggak mau ngecewain dia ya kan. Ibaratnya dia udah ngebantuin gue. Nah waktu itu gue udah nggak punya outlet. Tapi dia jualin produk gue. Jadi gue dapet duit tetap dari dia. Jadi ibaratnya dia yang jualan, gue yang dapet duit. Nah dari situ dia mulai bantuin gue tuh desain booth. Dia rubah booth gue dulu jelek banget deh pakai aluminium. Soalnya kan gue mindsetnya adalah gimana gue bisa buka dengan modal seminimal mungkin supaya bisa dapat hasil maksimal. Ternyata nggak dapet ya kan. Nah dari dia desain booth itu gue lihat gila boothnya keren banget, canggih banget ya. Gue nanya dia, Ci lu desain berapa? 800.000 sama temen. Gila, gue mikir waktu itu 800.000, gila gue udah dari mana ya? Buat makan aja gue udah susah ya kan. Nah dari situ dia bantuin gue nge-boom di kota itu. Waktu itu dia buka di Tasik kalau nggak salah. Nge-boom, bubble drink gue. Tiba-tiba banyak orang yang kontak gue mau ngambil franchise. Jadi gue dapat duit tuh jadinya dari situ. Ya udah gue jual deh tuh. Waktu itu gue jual kalau nggak salah satu paket 6 juta sampai 12 juta. Udah termasuk booth? Udah termasuk booth. Tapi boothnya yang portable, yang simple punya. Gue jual, gue laku 1 bulan tuh bisa 3 sampai 4 franchise. Namanya apa sih? Cherry Bubble Drink. Cherry? Bubble Drink. Cherry Bubble Drink. Lu buka di mana aja itu? Kalau dulu itu gue buka lumayan hampir semua Indonesia kali ya. Gue sampai Papua waktu itu. Oh franchise iya. Lo? Oke. Jadi dari situ gue mulai dapat duit. Wah, utang gue udah mulai terkikis tuh, abis. Nah di 2013 itu gue udah cukup banyak duit kekumpul, gue ngajuin resign di kantor lama waktu itu. Di kantor lama itu gue ngajuin resign. Gue masih inget waktu itu bos gue ngomong satu kata ke gue. Dia bilang gini, lu emang bisa jadi orang kaya kalau cuma jual bubble tea? Gue masih inget tuh. Gue bilang waktu itu ke bos gue, bos mungkin gue nggak bisa kaya dari jual bisnis minuman, tapi gue yakin satu hal, dari bisnis minuman ini bakal kebuka pintu rezeki lainnya. Mungkin ini cuma pintunya doang. Gue yakin waktu itu. Dan memang ya itu terbukti setelah after 4 tahun gue struggle di bisnis tersebut, ya gue mulai melebar ke yang tadi minimarket, ke bisnis kos-kosan, dan food. Sekarang kita buka food court, gue ada food court juga. Jadi memang ya sometimes tujuan kita mungkin adalah A, tapi bisa jadi kita diarahin dulu sama Tuhan itu masuk ke Z, diputar dulu kita ke X, sampai akhirnya pas saat tiba waktunya kita nyampe juga ke A gitu. Nah itu gue ngalamin banget di situ. Jadi banyak lah yang gue dapat dari pelajaran hidup gue lah. Dari mulai gue punya duit, gue nggak bisa nabung, ya kan. Nah tapi yang lucunya adalah waktu di 2013 gue udah mulai punya duit, gue di situ jadi keingat kejadian waktu gue 2011 tadi. Gitu. Jadi gue ke flashback, wah gue harus simpan duit, gue harus safety. Duit ini harus bisa jadi duit lagi nih, jangan jadi gadget lagi kayak dulu. Nah gue dari situ mulai melek finansial. Jadi gue mulai mengerti cara mengelola uang itu waktu semenjak dari jatuh, gue pegang duit lagi, gue kelola dengan benar gitu. Karena gue nggak mau lagi, gue jatuh lagi gitu kan. Jangan sampai gue udah kelola nih, duit gue udah dapat, kita jatuh lagi. Nah, dan ini banyak banget gue lihat di lingkungan gue, di mana mereka tiba-tiba hype, punya duit banyak, tato besok balik lagi. Nah karena mereka nggak ngerti finansial tadi, masalah cara pengelolaan uangnya mereka gitu. Jadi mereka cuma beli barang-barang yang tadi sebenarnya liabilities, beban-beban tadi. Padahal harusnya kan mereka membeli sebuah aset yang bisa ngasilin duit. Nah ya kayak misalnya gini, gue ada beberapa teman yang memang ya mungkin secara penglihatan global waktu bertemu mungkin gue kelihatannya
biasa aja, wah dia tajir banget lah, bawa mobil mewah ya kan. Lu ngeliat temen nih. Iya nggak Oke. teman. Jadi kita misalkan pas lagi ngumpul nih, wih gila dia bawa mobil mewah, rumah tinggal di sini. Padahal dia sedang beli beban liabilities. Karena tiap bulan kan nyicilin tuh mobil, tuh rumah ya kan. Cuma kan dia berpikirnya adalah itu asetnya gue punya aset mobil Iya. sama rumah gitu. Bener sih, banyak banget ya orang Nah. tuh yang menganggap rumah yang dia tinggalin adalah aset. Betul, Padahal itu karena dia tinggalin itu sebenarnya beban. betul. Iya sih. Karena apalagi dia kalau nyicil. Apalagi kalau nyicil kan. Nah, jadi kan tiap bulan dia harus bayarin lagi tuh, termasuk Iya. mobil yang tadi gue cerita di awal tuh, yang ide-ide tadi. Kalau lu taruh mobil lu doang buat pajangan, itu kan lu tiap bulan tetap bayar tuh cicilan, belum maintain apa. Kenapa nggak lu jadiin Grab aja? Atau kerja samain ke koperasi Grab? Nah, kadang-kadang kita nggak kepikiran kayak gitu, dan gue ngalamin itu karena gue udah mulai, dari jatuh itu gue mulai bangkit lagi, gue mempelajari gitu. Masalah keuangan ini memang tergantung kita, pribadi kita gitu. Kita mau buang ini uang kemana? Oke. Gitu. Yang gue tahu lu malah belakangan bikin Thai tea kan? Iya, karena Teh Thailand, Iya. Thai tea. karena sekarang trennya lagi ke situ. Iya, iya. Nah, kalau sebelumnya itu malah gue mainnya yang model-model dessert Taiwan. Oh, dessert kayak makanan penutupnya. Kan dulu sempat ngetren lah kayak misalkan sumobo, Iya, iya. ya kan. Tapi sekarang juga masih loh. Nah, masih cuman kan trennya udah turun, nggak ngantri yang hype kayak gimana kan. Nah, gue dulu main kayak gitu, terus crispy chicken silin, gue main juga tuh. Oh, iya, iya. Bikin-bikin kayak gitu. Semua produk Taiwan lah gue mainin waktu itu saat itu. Cuman makin kesini kan sekarang trennya lagi ke Thai tea nih. Makanya kita mulai main ke Thai tea. Nah, tapi sekarang mulai muncul lagi nih gulo-gulo dan lain-lain, main pakai macchiato segala macam kayak koi. Nah, kita pindah lagi, balik lagi ke bubble tea. Iya, iya bubble tea. Balik lagi nih ke golden bubble tea dan brown bubble tea. Jadi kita memang di kuliner ini gue lihat tantangannya sih lumayan berat ya, karena kita harus kreatif gitu. Oke, berarti lu sekarang tuh sampai udah ngerasain enaknya dapet duit dari kemitraan. Bisa dibilang tuh passive income ya? Iya, iya bisa. Nah, jadi itu berarti dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh? Gue jalan yang kemitraan bubble drink ya, Iya, berarti. Dari kemitraan bubble drink itu gue dari 2013 sampai hari ini. Sampai hari ini? Sampai hari ini masih jalan. Cuman ya pasti ada lah mitra-mitra yang akhirnya exit juga kan ada ya. Namanya Oke. bisnis kan pasti ada aja yang mereka ketemu peluang lain, mungkin ya mereka invest ke tempat lain juga ada. Nah, tapi dari semua perjalanan itu akhirnya gue ada bikin beberapa buku juga tuh. Ada gue bikin beberapa buku karena teman-teman gue pada nanya juga, dan terutama mentor gue pada bilang, sayang banget nih kisah lu kalau nggak dibikin buku katanya. Akhirnya gue waktu itu 2015 gue bikin buku pertama gue. Oh iya? Judulnya Business Online Revolution. Business Online Revolution. Revolution, ya. Tapi kenapa bikin bukunya malah bisnis online, bukan kayak yang berhubungan dengan bubblesnya lu? Karena waktu itu gue jualin bubble drinknya itu melalui online sih, melalui online. Oh. Melalui online. Jadi waktu di 2013 itu sarana yang gue pakai waktu itu adalah gue gunain Kaskus. Ya, waktu itu kan Kaskus masih berjalan ya. Gue gunain Kaskus, terus kemudian gue juga ada ngiklan melalui Google. Gue pakai AdSense waktu itu, Google Ads, buat masarin target di mana orang-orang yang memang pengen punya usaha cat time tapi modalnya nggak ada. Nah, jadi dari situ gue juga dapat leads-nya cukup banyak. Padahal nih ya, kalau behind story-nya itu agak lucu sih. Karena gini, gue jalan tuh dari, berarti kan 2012 ya gue mulai trial error, 2013 mulai jalan. Dari 2013 sampai 2015, gue tuh nggak punya kantor sih. Iya. Jadi gue nggak punya kantor, gue jualannya dari rumah. Nah, waktu di 2015 itu gue dapat satu kontrak proyek gitu. Gue menang tender proyek buat masukin ke salah satu resto terkenal deh, kalau gue sebutin pasti lo tau namanya. Ya, gue masuk sono. Syarat untuk masuk kantor tersebut adalah gue harus punya kantor baru bisa masuk. Jadi mau nggak mau saat itu gue sewa ruko tuh. Jadi gue sewa ruko, gue display supaya orang itu waktu visit datang gue ada kantor. Karena gue udah menang tender, tapi mereka pengen tahu bener nggak sih gue ini emang bonafit dan memang punya office gitu. Nah, karena gue nggak ada office, ya gue bikin lah office tadi gitu. Jadi gue selama hampir mau, ya bisa dibilang hampir mau 2 tahun lebih ya, gue dagang jalan tapi gue nggak punya kantor. Karena suatu hal akhirnya gue bikin kantor tersebut gitu. Nah akhirnya setelah divisi tech kita dapat kontraknya, dapat tekan 1 tahun. Gue nggak ngerti maksudnya bisa masuk ke restoran itu gimana ceritanya sih? Jadinya di restoran itu ada menu bubble drink lo? Betul, ada menu kita tapi dengan mereknya mereka, OM lah bisa dibilang. Jadi gue supply bahan bakunya aja ke mereka. Nah mereka dapat gue dari online tadi. Nah jadi karena ada mentor gue, ada waktu itu gue ada ikut satu seminar ya, dia ngasih tahu gue waktu itu gue sebenarnya mau bagi ebook, gue mau bagi-bagiin dalam bentuk ebook.
Cuman waktu dia baca dia bilang, wah ini bagus banget, saya nggak dijadiin buku. Akhirnya gue juga nggak mau pusing, gue kasih naskahnya ke dia masukin tuh buku ke Gramedia. Nah, tahu-tahu 1 bulan udah jadi. Dan gue nggak nyangka sih sampai per hari ini buku itu masih terjual. Gitu. Dan total kalau nggak salah udah sekitar 15.000 buku lah yang udah terjual Itu eksemplarnya. another passive income ya. Betul. Royalty dapat Dari terus royalty tiap tahun gue dapat dari buku Gila. itu. Berarti jadi sekarang ibaratnya kan tadi lo bilang dengan duit mulai terkumpul gaya hidup lo juga udah nggak mau jor-joran lagi lah. Iya. Akhirnya itu semua duit itu lo invest ke minimart, ke properti kayak gitu-gitu Iya jadinya. betul. Jadi dari semua uang yang tadi gue dapat itu, gue investasikan lagi supaya uang itu bisa menghasilkan uang gitu. Nah, tentunya gue juga nggak mau salah instrumen dong. Jangan sampai gue salah, akhirnya duit yang udah gue dapatkan dengan susah payah itu habis lagi. Nah, ada beberapa instrumen yang gue pilih waktu itu. Yang pertama adalah franchise minimarket, karena gue ada beberapa teman yang bermain di situ udah oke lah gue lihat. Awalnya sih gue mikir, ya udahlah, karena gue ngitungnya begini. Setelah gue investment ke sana, kalau gue hitung secara garis besar setelah 5 tahun dengan deposito, uangnya masih lebih banyak di situ. Masih banyak dengan minimarket. Minimarket, makanya Oke. gue lempar ke sana. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, dengan bertambahnya ilmu kita, ya kan, pengetahuan kita bertambah, pergaulan kita bertambah, gue melihat ternyata ada lagi yang bisa leverage-nya lebih tinggi, yaitu di bisnis cost tadi. Nah, leverage artinya apa coba? Nah, maksudnya gini, kita meningkatkan daya ungkit lah ya, orang Iya. bilangnya daya ungkit. Jadi gimana supaya ini kalau kita misalnya punya 1 mobil, gimana 1 mobil ini bisa jadi 2 mobil. Iya. Nah, dari 2 mobil bisa jadi 4 mobil. Nah, itu yang gue lakukan gitu. Jadi gue menggunakan uang yang sudah ada itu gue lipat gandakan gitu ya. Ya kita udah lipat gandakan di sini adalah sisi positif ya, bukan yang negatif ya. Bukan taruh di depan kaca, lipat ganda langsung. Jadi gue pindahkan ke properti ya. Jadi di properti ini adalah aset yang sebenarnya bisa menghasilkan atau enggak itu tergantung jenis properti yang kita mainkan itu apa. Dan di sini yang gue pilih adalah property cost saat itu ya. Jadi berbeda banget mungkin yang kayak tadi lu udah singgung di awal ya, kita tinggal nih ternyata kita bayar ya, itu mungkin properti yang berbentuk liabilitas. Rumah sendiri, rumah Betul, tinggal itu rumah liabilitas tinggal. ya. Kecuali kita udah mati, nggak diwariskan ke anak-anak, terus dijual. Nah itu baru dapat aset, duit. dapat aset yang menghasilkan uang ya. Iya. Tapi kan cuma one time doang gitu. Iya. Abis jual selesai ya kita udah nggak ada lagi asetnya. Iya. Karena udah berubah asetnya jadi uang. Nah kalau di bisnis cost ini adalah uniknya kita dapat uang tiap bulan dari situ. Gitu. Nah dari situlah gue dapat tambahan income lagi. Dan di sini juga ada satu poin penting yang ingin gue sharing juga, yaitu adalah kita harus belajar membagi 2 penghasilan kita gitu. Yang pertama adalah kita harus punya penghasilan aktif, ya mungkin teman-teman punya bisnis, gaji, ya itu kan penghasilan aktif ya. Kalau kita misalkan nggak kerja, ya kita nggak dapet income. Nah terus yang kedua adalah kita harus punya penghasilan pasif. Ya dalam arti gini, walaupun kita nggak kerja atau kerjanya dikit, kita dapat uang juga. Nah harapannya adalah kalau misalkan sesuatu yang terjadi di luar perkiraan kita atau yang kita kendaki, misalkan kita sakit atau apa, kita kan nggak dapat uang nih kalau kita kerja. Ataupun misalkan bisnis tiba-tiba kita dimakan atau ditipu supplier atau konsumen, uang kita habis. Nah, tapi dengan adanya pasif ini kan bisa mengcover kehidupan kita dan bisa suntik lagi gitu. Nah, inilah kenapa kita harus punya 2 sumber penghasilan, yaitu aktif dan pasif. Supaya pasif ini adalah fungsinya buat jaga-jaga dan dana cadangan kita buat pensiun nanti. Gitu. Iya, iya. Cumanya kenapa lo sampai akhirnya memilih bisnis kos-kosan sih? Maksud gue, itu kan dealing dengan banyak masalah, nanti yang bayarnya telat lah, atau apalah, atau yang tahu-tahu dijadiin tempat mesum lah misalnya, gue nggak ngerti lah, kan suka denger-denger kayak gitu kos-kosan kan. Kenapa gue milih properti cost adalah pertama sebenarnya gue bisnis untuk investment di propertinya. Oke. Jadi gue pengen dapat propertinya gitu loh. Yang kedua, kenapa gue milih kos-kosan? Karena gue waktu itu dulu pernah ikut tuh seminar tuh. Ikut seminar. Jadi lu ada belajar dulu lah ya ilmunya. Jadi sebelum gue terjun di suatu bisnis itu, ada baiknya sih kita belajar dulu ya. Iya. Pertama biar kita nggak terlalu banyak uji coba di situ. Jadi uang sama waktu kita terutama yang kebuang di situ tuh nggak terlalu banyak ya. Nah itu juga gue dari situ udah belajar, gue ngeliat, wih kayaknya ini prospek nih dibandingkan gue buka usaha yang lain gitu. Karena sebelumnya gue juga punya minimarket franchise ya kan. Iya. Nah pas gue sambil jalan itu, kok kayak
franchise minimarket ini nggak gitu menarik buat gua. Kelamaan ya. Ya mungkin Dia balik modalnya. mungkin buat beberapa orang oke ya, tapi buat gue kayaknya kurang oke gitu, nggak Meskipun sesuai. masih sampai sekarang lo masih Betul, ada. sampai sekarang gue masih punya yang 3 tadi itu, gue masih cukup menghasilkan uang lah ke gue. Tapi gue melihat prospek kedepannya kayaknya properti cost ini lebih long termnya lebih panjang. Terus kedua, gue ngelihat bisnis properti ini kan selalu ibaratnya gini lah, tanah itu kan udah nggak mungkin lahiran lagi ya. Tanah udah nggak mungkin lahiran lagi. Iya, jadi ibaratnya tanah yang sudah tercipta itu nggak mungkin nambah lagi. Iya, iya. Ya kan, walaupun mungkin ya beberapa orang mungkin ada yang berkata itu ada kok tanah yang lagi diuruk ya kan, tapi kan prosesnya juga lama gitu kan untuk melakukan hal tersebut, dan sedangkan orangnya itu bertambah terus tapi tempat tinggal kan segitu-segitu aja. Ibaratnya harga tanah pasti makin lama makin naik. Makin lama makin naik, terus makin terbatas jumlahnya. Nah, kenapa nggak kita fungsikan aja gitu untuk ngasilin income, karena pendatang juga yang cari uang kan banyak ya, apalagi di Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya itu kan banyak yang merantau, butuh tempat tinggal. Nggak mungkin kan dia datang kucuk-kucuk datang masuk satu kota, gue mau beli rumah nih karena gue mau usaha atau mau kerja di sini. Kan nggak mungkin, mereka pasti selalu startnya dari sewa, kontrak, ya kan, ataupun numpang. Nah, jadi why nggak kita lihat peluang itu gitu. Nah, dari situ gue melihat kayaknya ini bisnis lebih bagus buat gue pribadi, ya menurut gue ini lebih bagus. Akhirnya gue investment tuh ke situ, dan memang hasilnya cukup memuaskan juga gitu. Nah, kalau masalah trouble yang tadi disebutin itu memang gue juga ngalamin sih pribadi ya. Ya pasti adalah yang namanya masalah kayak penghuni waktu mau masuk ya kan marah-marah, minta cepet, pas bayar ditagih susah. Ya gue juga ngalamin sih yang kayak gitu. Nah, terus sampai akhirnya lu juga bisa punya komunitas apa ya kemarin tuh, KSI, itu singkatan apa sih? Oh, jadi gini, gue ada bikin satu komunitas yang memang isinya pebisnis cost, namanya KSI Community. KSI Community, Ya. singkatan apa tuh? Cost Strategi Investing. Cost Strategi Investing. Di situ ngebahas apa sih? Dan lu sebagai adminnya ya? Ya di situ gue jadi ibaratnya kayak ya mungkin mentor lah, yang mentoringnya ya? Salah satu mentor. Kenapa gue bikin komunitas ini? Awalnya pertama adalah kan gue di awal juga udah bilang tadi, gue ada ikut workshop ya, dulu pernah ikut workshop. Cuman setelah jalan di lapangan itu ternyata beda gitu. Banyak hal-hal yang nggak dibahas di workshop sebenarnya. Nah, dan waktu gue di komunitas itu kan gue banyak sharing ke mereka. Terus kemudian selain itu, gue juga lihat beberapa teman yang satu angkatan sama gue di seminar waktu itu, di workshop sebelumnya, banyak yang ngalamin hal-hal yang sama seperti gue. Waktu mereka curhat itu, sharing ke gue, mereka kasih masukan tuh, bro, kenapa nggak lu bikin aja workshop, kalau nggak komunitasnya. Nah, jadi akhirnya mereka minta kita bikin aja satu komunitas buat ngumpulin teman-teman yang memang mau saling sharing dan bisnis kos-kosan. Makanya kenapa kita benar-benar di sini komunitasnya itu ibaratnya spesifik. Mungkin kan banyak teman-teman yang komunitas bisnis yang bisnisnya campur-campur ya di satu komunitas. Nah, tapi di KSI ini memang kita fokusnya cuma buat pebisnis kos aja, ataupun teman-teman yang memang mau jadi pebisnis kos. Jadi bisa mulai ngomongin dari ada rumah yang lagi mau dijual tuh, nah, gitu. Betul. Ada yang lokasinya ini tuh. Betul. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau di komunitas ini kita banyak yang sharing kayak yang tadi lu udah bahas, misalkan, gue ada lokasi nih, tapi gue nggak punya modal nih. Mau ada yang joinan nggak jadi partner? Nah, sebenarnya fungsi komunitas KSI itu salah satunya adalah itu gue bentuk. Berarti jadi nggak usah sampai pinjam duit ke bank ya? Bisa ada investor juga ya? Betul. Karena gue juga ngelakuin itu, dan memang di pembelian properti yang terakhir itu gue ada pakai untuk pembangunannya dari member-member juga gitu. Jadi anak-anak member, rame-rame kita patungan, kita bikin satu project bareng-bareng. Jadi itu juga salah satu ya bisa dibilang kalau teman-teman yang memang ibaratnya mau beli properti kos tapi nggak mau pinjam uang bank atau anti riba ya itu bisa manfaatin gitu. Jadi sama teman-teman yang lain yang memang satu visi bisa akuisisi kos bareng-bareng dengan modal yang minimal gitu. Karena modalnya jadi bareng-bareng. Betul. Berarti sharing, bagi rata lah ibaratnya. Itu sertifikatnya atas nama siapa jadinya? Nah, jadi biasanya tuh kalau untuk sertifikat biasanya itu kita bikin PT. Bikin PT. Ngerti, pemilik sahamnya itu adalah semua orang-orang yang investasi di dalam tersebut. Jadi untuk masalah legalnya pun kita sudah pikirkan gitu. Jadi nggak yang ibaratnya ya udah lu percaya aja deh sama gue ya, namanya udah duit, apalagi udah masalah properti ya. Sertifikatnya kan harus ada nama bersama ya, nama bersama itu kita
gunakan PT untuk yang memiliki kayak gitu. Sampai akhirnya juga lu akhirnya launching buku KSI Planner ya? Iya, jadi sebelum KSI itu gue ada sempat launching juga satu buku tentang kos. Iya. Baru yang keduanya gue launching KSI Planner. KSI Planner ini sebenarnya satu produk buat ngelengkapin buku kos gue, buku kos yang udah gue launching sebelumnya. Nah di buku kos itu sebenarnya gue sharing semua pengetahuan gue yang bersifat basic lah. Jadi kan kadang-kadang ada orang gini nih, gue punya duit, tapi gue bingung ngelempar duitnya di mana. Gue pengen bisnis properti kos, cuman gue bingung nih startnya dari mana, resikonya apa, terus how to do-nya apa yang perlu gue lakuin. Nah itu gue sharing di buku pertama gue yang kosan itu. Terus kemudian teknisnya gue bikinlah KSI Planner ini. Jadi KSI Planner ini semacam buku untuk blueprint mapnya gitu. Jadi dia harus ngapain aja, dia kayak list to do-nya itu mau diapain aja gitu, dan dia mau ngerjain apa, waktu timeline-nya dalam 6 bulan gitu. Terus juga akhirnya lu kan sampai yang terakhir itu bikin di Cikampek ya? Iya. Itu kos-kosan juga sebenarnya. Soalnya kan di bawahnya lu bikin kayak kafe yang itu yang mampir bos itu Iya. yang jualan bakso kan? Jadi di project yang keempat itu gue joinan sama anak-anak member, kita bikin uji coba namanya food cost gue namainnya. Food cost. Food cost. Jadi gabungan antara food court dengan kos. Jadi di bawahnya itu kita bikin satu cafe kayak food court, lantai 2-nya kita bikin kos-kosan. Jadi fungsinya apa? Supaya anak kos bisa makan ke bawah. Ke Turun bawah, iya ya. Nah, terus kedua, fungsinya adalah kalau teman-teman yang mau nongkrong datang, ngobrolnya nggak usah di atas, tapi suruh nongkrong ke bawah. Jadi kita masih coba sih, ini baru project ya, baru coba, cuman kita baru jalan 1 bulan, hasilnya sih lumayan lah. Sukses banget gila itu kalau gue lihat. Lu kan suka story-story tuh rame banget yang sampai makan di situ. Bahkan juga gue tuh kadang suka amazed ya dengan jiwa bisnis lu tuh jalan banget. Lu tuh sampai provide kayak mulai dari spray, anduk, kebutuhan kos lah, cermin atau apa, iya nggak sih kayak gitu-gitu? Iya, jadi gue ada bikin satu lini bisnis juga, gue kasih nama Cosmart gitu. Ibaratnya kayak minimarket perlengkapan kos lah. Kenapa gue bikin itu? Pertama adalah kan kita di komunitas KSI ini lumayan cukup besar. Jadi volume quantity beli produknya juga kan pasti sama, kayak handuk kita semua butuh kan. Nah akhirnya gue waktu itu kita ngedeal sama pabrik. Kita ngedeal sama pabrik nih, kita kalau ambil quantity kena berapa. Nah biasanya anak-anak member itu ngambil dari situ. Jadi kita beli ibaratnya secara nggak langsung nih, gue juga dapat manfaatnya gitu. Karena harusnya gue beli barang harga quantity 1.000, ya kan? Tapi gue bayarnya harga yang kuantitinya 10.000 gitu. Jadi ibaratnya Karena juga ada member-member yang punya kos-kosan betul. juga. Jadi ibaratnya gue harusnya harganya, ibaratnya kalau misalkan secara value, gue beli handuk nih harusnya harganya 50.000. Karena gue rame-rame, gue belinya cuma 35.000. Berarti kan gue udah untung 15.000 secara nggak langsung. Dan lu bisa jualin juga ke Betul, penghuni ke orang kos. lain dan penghuni kos. Nah ini sebenarnya salah satu inspirasi ya ketika lu punya bisnis ya, kalau kata siapa, Denny Santoso ya, bikinlah kayak Disneyland ya. Iya betul. Bikin produk-produk pendukung, kalau kata Mas Jaya Setiabudi bikin produk pasangan gitu Betul. kan. Iya, Jadi iya. ibaratnya kita coba bikin hulu ke hilirnya lah. Hulu gitu. ke hilir lah. Udah bikin kos-kosan, udah ada yang ngekos. Kira-kira anak kos tuh butuh apa aja sih kayak gitu Nah, kan. kita tawarin di situ. Nah sebenarnya sih itu untuk value mungkin nggak terlalu besar ya. Teman ibaratnya gini, tapi itu jadi added value kenapa si penghuni kos jadi betah ke tempat kita. Karena ibaratnya gini, gue butuh ini nih, kita sediain ke mereka. Oke Wan, ada kata penutup nggak nih buat tips-tips mereka yang udah nonton video sampai saat ini? Paling saya ada 3 tips ya buat teman-teman yang nonton. Yang pertama, usahakan teman-teman tadi punya yang namanya passive income dan active income. Iya. Penting banget punya multiple income buat jaga-jaga dan tentunya buat pensiunan juga ya. Supaya nanti ya kan kita nggak mungkin lah kerja sampai tua ya kan, gila. Dari muda sampai udah tua lu masih kerja ya, mungkin banyak kali ya dari kita juga ngeliat kayak orang udah 50 tahun, 60 tahun harusnya pensiun dia masih kerja cuman buat nutupin ataupun biaya hidup. Nah kita jangan sampai jadi orang yang seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kita juga harus punya passive income ya tadi ya. Passive income ini ada banyak ya, nggak mesti kos-kosan. Kos-kosan hanya salah satunya aja. Jadi bisa kayak tadi ngambil franchise ya udah autopilot. Kalau enggak, kita bisa juga beli aset yang lain, misalnya kayak mobil, tadi kita invest di mobil, terus kita sewain ke orang, suruh Grab atau apa. Itu bisa juga. Intinya adalah kita harus punya, ataupun kita harus beli aset yang bisa ngasilin uang buat kita gitu. Tapi kita jangan terlalu banyak bekerja di dalamnya gitu.
kalau kita banyak bekerja di dalamnya ya kita bukan Itu bukan bangun pasif, income, itu kita balik aktif gitu Iya. ya kan. Nah terus yang ketiga, menurut saya ya cobalah mulai mencoba berpikir dan mengganti mindset ya, dimana kalau bisa kalau kita investasi segala sesuatunya ataupun kita bangun sebuah bisnis, coba dipikirkan dulu plus minusnya apa. Itu yang pertama, resikonya apa. Kalau misalkan gagal, ganggu nggak keuangan dapur kita gitu. Jangan sampai misalnya gini, saya tertarik nih, misalkan saya ingin bangun sebuah bisnis, misalkan anggap kita bikin usaha minimarket atau laundry ataupun tadi ya usaha misalkan bisnis kos ya kan. Ternyata kita gagal. Nah, jangan sampai kegagalan kita ini berpengaruh terhadap dapur kita gitu. Jadi gara-gara investasi semua duitnya dicemplungin di situ, gagal, habis semua total, kita malah merana lagi. Nah, ini hati-hati buat teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu. Terus jangan lupa juga investasinya kalau bisa itu kita miliki propertinya, itu paling penting. Miliki propertinya. Betul. Jadi nggak mesti bisnis kos, Iya. bisnis kos, tapi apapun bisnisnya, kalau saya saranin kalau bisa kita punya propertinya. Jangan sampai gini, bisnisnya sudah berkembang, kan ini sering kejadian ya. Bisnisnya sudah berkembang grow, harga sewanya dinaikin. Harga sewa dinaikin atau pemiliknya pengen jual. Betul. Iya. Akhirnya yang paling menyakitkan adalah harga sewanya dinaikin, kitanya keluar, dia buka usaha yang mirip kayak kita. Nah ini hati-hati nih, paling sering terjadi. Nah jadi sebisa mungkin ya mungkin awal-awal kita sewa. Tapi kalau misalkan memang sudah berjalan dan menghasilkan uang, saran saya kita beli propertinya deh. Gitu sih. Ngomong ke pemiliknya dijual apa enggak. Berarti dari awal mesti tanya dong ke pemiliknya, bakal jual. Kayaknya mending jalan dulu kali. Aku udah nanya ternyata nggak jadi. Iya. Oke guys, thank you banget buat yang udah nonton. Nah, jangan lupa juga buat 3 komen terbaik, kalian akan mendapatkan buku Rahasia Sukses Membangun Kekayaan Melalui Bisnis Properti Kos ya dari Iwan Kendrianto. Ini kalau dibeli harganya itu 85.000, Iya, betul. tapi kalau untuk Jabodetabek free ongkir. Kalau di luar Jabodetabek ada subsidi ongkir 10.000. Nah, kemudian juga jangan lupa juga subscribe channelnya Iwan Kendrianto, namanya apa? You Business Cost. You Business Cost. Kemudian juga bisa juga gabung ke grup Telegram ya. Iya betul. Grup Telegram, nanti linknya juga saya tulis di sini. Oke, gitu aja. Saya Christina Lee. Saya Iwan Kendrianto. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe karena subscribe itu Gratis. Bye semua. Bisa berkata betapa beruntung.